Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, fala hawla wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal mursalin wal awliya sahabati wat tabi'in wa tabi'in min din husna hadri jami' ustadhi masyayikhina masyayikhihim husna hadrati muallif fi hadzal kitab qaddasallahu sirrahum wa nawrahum wa yuridu darajatihim ma'adana min barakatihim sya'unillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharaini amin. Wa minha, dan itu setengah dari 9 wasiat, al-qanaatu, bermula qanaah. Jadi kali ini akan membahas tentang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu ar-ridho bil yasir minal ata, yaitu merasa rela, merasa puas dengan pemberian Allah sekalipun sedikit. Jadi bahasa Jawanya nerimo ing pandum. Jadi menerima pembagian atau pemberian dari Allah berupa rizki yang memang sudah ditentukan dari sono. Jadi diterima apa adanya, sedikit banyak diterima. Nah, qanaah ini merupakan kata Kanjeng Nabi, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu bagaikan gudang kekayaan yang tidak pernah kan bisa habis. Jadi orang yang kaya raya punya gudang harta benda yang tidak terbatas, yang tidak pernah akan habis. Qanaah itu ibaratnya seperti itu. Ibaratkan seperti itu dalam hal bahwa orang yang kaya raya, yang punya harta benda yang banyak itu, dia tidak berharap lagi pemberian orang lain atau tidak berharap lagi apa yang dipunyai orang lain. Jadi sudah puas dengan apa yang ia punya. Nah, orang yang qanaah itu juga seperti itu. Karena dirinya sudah merasa rela dengan apa yang ada, jadi sudah tidak punya keinginan lagi untuk apa yang dipunyai orang lain atau tidak berharap kepingin diberi orang lain. Jadi wis nerima apa yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang qanaah ini ya kanzun la yafna. Kekayaan yang tidak pernah akan habis. Nah, sebaliknya itu tomak namanya, selalu berharap apa yang dimiliki orang lain atau selalu berharap pemberian orang lain. Maka qanaah ini merupakan akhlak yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lagi misalnya menjelaskan azza man qani'ah wa dhalla man tami'ah. Orang yang qanaah, yang menerima pemberian Allah apa adanya tadi itu, dia azza, hidupnya itu mulia. Nah, sebaliknya orang yang tamak, selalu berharap pemberian orang lain atau selalu berharap sesuatu yang dimiliki orang lain, dia itu hina. Hidupnya itu hina. Ini beberapa hadis yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi tentang keutamaan orang-orang yang qanaah. Di dalam hadis lagi misalnya, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radhiya bihi.
Jadi sangat beruntung oleh orang yang diberi hidayah bisa menerima Islam, masuk Islam, kemudian diberi rezeki oleh Allah berupa rezeki yang kafaf, yaitu rezeki kecukupan. Rezekinya itu cukup, kemudian waradhiyabihi, dan dia ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah itu, tidak berharap seperti orang lain atau tidak berharap pemberian orang lain. Di dalam hadis lain misalkan innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizqahu kafafan. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai kepada seseorang, kepada hambanya, maka Allah itu memberikan rezeki berupa rezeki kecukupan. Artinya rezekinya itu tidak terlalu berlebih sehingga kekayaannya itu justru membuat dia terlena dari pengabdian ibadah kepada Allah, membuat dia lupa. Dan rezekinya itu juga tidak kurang sehingga memberatkan diri atau menyiksa atau menyakitkan dirinya. Dari kafaf, rezekinya itu pas. Tidak terlalu berlebihan sehingga membuat dia terlena dengan rezeki, kekayaan, harta bendanya, tapi juga tidak kurang. Itulah rezeki kafaf. Dan kalau ada orang diberi kondisi seperti itu sebagai indikator bahwa Allah itu mencintai kepada orang itu. Jadi wujud cintanya Allah itu bukan berarti diwujudkan dalam bentuk pemberian rezeki yang berlimpah-limpah, tidak habis-habisnya, itu tidak. Bisa jadi rezeki yang melimpah-limpah itu adalah istijraj atau penglulu. Penglulu itu bahasa Indonesianya apa ya? Penglulu itu misalnya begini, kasih aja, biar hancur sekalian. Nah, kasih aja sebanyak-banyaknya biar jadi kurang ajar, jadi orang yang nakal sekalian. Nah, itu namanya penglulu. Kan ada orang itu kalau semakin kaya semakin jauh dari Allah. Nah, itu berarti rezekinya itu bukan rezeki. Pemberian Allah itu bukan rezeki tapi bisa jadi laknat. Qanaah, dan sebenarnya itu ada di hati sebenarnya, rasa nerima itu. Oke, nah bagaimana tuntunan kitab ini? Bismillahirrahmanirrahim. Waqna' bitarkil mushtaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Ini cara bagaimana agar kita itu bisa hidup qanaah. Waqna' dan menerimalah atau qana'alah. Dengan bagaimana caranya? Bitarkil mushtaha, dengan meninggalkan perkara yang diinginkan. Jangan terlalu banyak keinginan. Nah, kira-kira. Wal fakhirah, dan barang yang mewah. Tinggalkanlah sesuatu keinginan dan tinggalkanlah bermewah-mewah, min mat'amin, dari makanan, wa malabisa, dan pakaian, wa manazila, dan rumah. Jadi pangan, sandang, papan, 3 unsur ini usahakan jangan nuruti keinginan. Karena kalau namanya keinginan itu nggak ada batasnya. Kepingin ini, keturutan, kepingin lagi, itu kepinginan. Keinginan itu beda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ukuran hajah atau ukuran sesuatu yang kalau tidak terpenuhi itu membuat dirinya tidak nyaman atau tidak bisa melakukan kewajiban, itu namanya kebutuhan. Atau tidak bisa menyempurnakan dalam melakukan kewajiban, itu kebutuhan. Lebih dari itu berarti keinginan. Berpakaian menutup aurat itu kebutuhan. Tapi pakaian gaya model apa, bahannya apa, itu keinginan. Nah, agar kita bisa qanaah, hidup menerima, itu keinginan ini harus dikendalikan. Bitarkil mustaha, dengan cara meninggalkan keinginan-keinginan yang
berlebihan, wal fakhirah, dan meninggalkan hal-hal yang mewah. Jadi pakaian ya jangan terlalu mewah. Makanan juga begitu, wa manazila, rumah juga begitu. Nah, ukuran paling minimal itu makanan, yang penting kan makanan yang bisa menyehatkan badan, bisa segar, bugar, kemudian ibadahnya bisa lancar, nuntut ilmunya, nyari ilmu, belajarnya lancar, itu sudah cukup. Pakaian juga begitu, yang menutup aurat, pantas dilihat, tidak harus mewah. Kenapa kok dibatasi makanan, pakaian, rumah? Ini karena ini kebutuhan dasar, dan kalau ini menggunakan ukuran yang mewah, sementara penghasilannya pas-pasan, ini nanti akan menyebabkan atau menuntut upaya yang lebih sehingga menghalalkan segala cara. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah susah. Jadi, waqna bitarkil mustahabil fakhir. Terimalah, berqanaah dengan cara jangan terlalu mengumbar keinginan, dan jangan berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan dalam hal makanan, dalam hal pakaian, dan dalam hal tempat tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tila. Man bermula barang siapa, itu yatluban, menuntut siapa man, atau mencari-cari siapa man, menuntut, mencari ma, terhadap sesuatu, laisa, yang tidak ada apa ma itu, yakni bermanfaat, apa ma hi kepada man, ya faqad fata, maka sungguh kehilangan siapa man, kehilangan alladzi terhadap perkara, yakni yang bermanfaat, apa alladzi kepada man, min ghairi tila, dengan tanpa menunda-nunda, min ghairi tila, dengan tanpa menunda-nunda. Barang siapa yang mencari-cari atau menuntut-nuntut sesuatu yang tidak berguna, maka dia akan kehilangan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Mafhumnya, kalau dia itu mencari-cari sesuatu yang enggak penting, dia akan ketinggalan sesuatu yang penting. Nah, nazom ini, bait ini itu sebetulnya mensitir dari dawuhnya Sayyidina Ali, kalau nggak salah. Dawuhnya ke Sayyidina Ali itu mendawuhkan, man talaba ma la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang mencari apa yang tidak bermanfaat bagi dia, fatahu ma ya'nihi, maka dia akan kehilangan apa yang bermanfaat bagi dia. Nah, pertanyaannya, apa yang tidak bermanfaat? Ukurannya apa? Manfaat itu ukurannya apa? Nah, ukuran manfaat tidaknya itu diukur dari ma ya'udu alaihi minhu manfaatan lidinihi aw lidunyahu al-musilah li akhiratihi. Itu berarti manfaat. Jadi semua hal yang manfaatnya itu kembali kepada agamanya, atau manfaatnya itu kepada dunia, tapi dunia ini kemudian dijadikan untuk perantara mengejar agama, mengejar akhirat, maka itu manfaat. Jadi apapun yang kita punya, itu asalkan dalam penggunaannya itu ada dampak ke akhirat, itu berarti manfaat. Atau ada dampak terhadap dunia, tapi dunia ini mengantarkan ke akhirat,
itu berarti manfaat. Jadi ukuran manfaat itu ada di akhirat. Jadi manfaat itu bukan ukuran kesenangan dunia, ukuran-ukuran yang dampaknya itu bisa dirasakan di dunia. Tapi kalau dampaknya itu dirasakan di akhirat itu berarti manfaat. Nah sebaliknya, malayakni sesuatu yang enggak manfaat itu apa? Itu adalah malayaudu alaihi minhum manfaatun lidinihi aw lidunyahu al-muslih li akhirati. Ya, sebaliknya saja, yaitu apapun bisa berupa barang, bisa berupa kesempatan, bisa berupa jabatan, bisa berupa apa, kedudukan. Pokoknya kalau itu manfaatnya tidak ada pengaruh bagi agamanya, semakin misalnya malah tidak semakin dekat kepada Allah, agamanya enggak tambah, pemahaman agama ya sebegitu-gitu aja. Aulidunyau al-musilali akhirati, atau tidak bisa berkontribusi terhadap urusan dunia tapi mengantarkan ke akhirat, itu berarti tidak manfaat. Nah berarti yes, apapun lah itu, apapun. Misalkan punya mobil, gara-gara punya mobil kok malah tidak semakin dekat kepada Allah, itu berarti itu nggak manfaat. Kalau punya mobil malah semakin bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa dipakai untuk menambah amal, bisa dipakai untuk menambah ilmu, bisa dipakai untuk melancarkan ibadah, itu berarti manfaat. Kalau semakin menjauhkan dari agama, menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari kepentingan akhirat, itu berarti tidak manfaat. Nah, tadi Nadhum tadi itu menyatakan, siapa yang hanya mencari sesuatu yang tidak manfaat, maka dia akan kehilangan yang manfaat. Contoh lagi misalnya, kalau misalnya kita punya penghasilan, kemudian kita pakai untuk membeli baju-baju yang mahal-mahal, padahal dia punya hutang. Satu sisi dia punya hutang, satu sisi dia selalu menuruti keinginan untuk membeli baju yang mahal-mahal. Nah, gara-gara dia beli baju yang mahal-mahal tadi, maka dia tidak bisa nyaur hutang. Padahal nyaur hutang hukumnya wajib. Jadi, kalau dia mengejar atau mencari hal yang tidak manfaat, maka dia ada ketinggalan atau kehilangan hal yang manfaat. Bahkan secara aturan fikih, orang yang punya hutang itu kan wajib nyaur nih. Kemudian kita punya uang, kalau kita ingin membelanjakan uang ini untuk kebutuhan yang tidak wajib, maka harus izin kepada orang yang menghutangi. Gambarannya beginilah misalnya. Ini kan teman-teman, ini kan setiap akhir tahun biasanya ada ziarah Wali Songo ya. Nah, itu ya. Itu kan bayar. Nah, misalkan sampean punya hutang kepada si A. Ketepatan pas akhir tahun ada pendaftaran untuk ziarah Wali Songo. Sampean punya uang. Kemudian sampean bayarkan daftar untuk ziarah Wali Songo, tidak sampean bayarkan. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena berarti dia mengejar perkara yang mubah atau paling enggak setidaknya sunat dengan cara meninggalkan perkara wajib. Nyaur hutang itu wajib. Ziarah Wali Songo itu sunat, ya paling enggak ya sunat lah, sunat. Nah, dia mengejar kesunatan, meninggalkan kewajiban. Ini hukumnya haram. Nah, orang yang terlena mengejar tadi itu hal-hal yang tidak penting, ya akibatnya dia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan hal yang lebih penting. Makanya jadi prinsipnya, pokoknya apapun yang kita punya, baik itu berupa harta benda, kesempatan, kedudukan, apapun, itu semuanya kita jadikan sebagai perantara untuk beramal, mencari bekal bagaimana untuk kehidupan di akhirat.
baru itu uangnya, jabatannya, harta bendanya manfaat bagi kita. Di dalam Al-Quran itu kan ada ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, wabtaghi dan carilah olehmu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, untuk kepentingan akhirat. Jadi carilah kepentingan akhirat, tapi jangan lupa nasib bagianmu, yaitu berupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu berupa dunia. Nah, atas ayat ini biasanya orang memahaminya, wah kalau begitu dunia akhirat itu harus seimbang. Kalau saya kiai saya dulu waktu di pesantren, almarhum Mbah Abu Hamid Joyotirto, guru saya, itu menjelaskan ayat ini tuh begini. Coba permisi ini ya. Saya punya uang, kemudian pesen punya uang, Kang, tolong belikan sebotol air, tapi jangan lupa sedotannya. Paham ya? Tolong belikan air di sana, air, tapi jangan lupa sedotannya. Itu kan mirip ya, carilah akhiratmu tapi jangan lupa. Nah, kemudian sampai berangkat ke sana, datang ke sini bawa sedotan. Ini sedotannya. Kira-kira gimana kira-kira? Orang yang nyuruh ini. Ya kecewa, ya ini jadi waras apa enggak sih, kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Yang utama itu tetap akhirat. Adapun dunia itu adalah hanyalah sedotan, hanyalah perantara untuk bagaimana melancarkan minumnya itu. Perantara untuk akhirat. Jangan sampai dunia itu ditempatkan pada kedudukan yang utama sampai sejajar dengan akhirat. Terus apapun lah yang sifatnya di dunia ini kita gunakan semuanya untuk kepentingan akhirat. Jadi walatan sanasibaka minad dunya itu maksudnya bagianmu dengan dunia itu ya harus sampai gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, yang bermanfaat untuk akhirat itulah bagianmu. Jadi nasibaka itu ya kepentingan akhirat yang ada pada dunia itu nasibaka. Mafhumnya, kalau dunia tidak dipakai untuk kepentingan akhirat, yaitu bukan bagianmu. Itu bisa hilang begitu saja. Muspro. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, hilang begitu saja. Nah, karena apapun itu kan nanti di akhirat. Jadi begini, teman-teman, ini penting. Ngaji kitab tasawuf seperti ini, itu hal yang pertama harus sampai yakinkan adalah bahwa kehidupan akhirat bagaimanapun itu lebih utama, lebih penting daripada kehidupan dunia. Ini dimantapkan betul. Baru nanti sampai bisa memahami teks-teks yang ada dalam kitab-kitab seperti ini. Jadi hal pertama yang harus sampai yakinkan sebelum belajar lebih jauh itu adalah bahwa apapun kehidupan akhirat itu lebih penting daripada dunia. Dalilnya jelas kok. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Betul nggak? Akhirat itu lebih baik bagi kamu dan lebih kekal daripada dunia. Akhirat itu lebih baik daripada ula itu dunia. Dalilnya jelas. Nah, dengan model pemahaman awal seperti itu, nanti sampai akan mudah untuk memahami ini. Jadi kitab tasawuf, kitab akhlak itu memang dasar muasal pemahamannya itu ya berawal dari bahwa dunia itu hanyalah mazra'atul akhirah, hanyalah ladang alat untuk memperkaya persiapan mencapai ke surga, memperkaya pahala, memperkaya amal, memperkaya kebaikan-kebaikan
yang nanti dinikmati di akhirat. Kayak begini tadi itu qanaah macam-macam itu. Itu ya dasarnya ya dari pemahaman seperti itu. Oke. Ada beberapa tips agar kita itu bisa berlaku qanaah. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa qanaah itu mengantarkan seseorang mempunyai harga diri, mempunyai kemuliaan. Sebaliknya, orang yang tomak, yang selalu berharap pemberian orang atau berharap apa yang dipunya oleh orang, itu berakibat kehinaan, rendah di hadapan orang. Satu, jadi kita yakinkan di dalam diri kita seperti itu. Yang kedua, caranya kita juga harus punya keyakinan bahwa rezeki itu sudah ada catatannya di sana. Dan itu tidak pernah tertukar kepada orang lain. Dalam hadis kan ada itu kan, bahwa ketika 40 hari yang ketiga itu malaikat datang kepada calon bayi janin, dicatat di situ dekat birizqihi wa ajalihi sa'idun sakiyun au sa'idun, syaqiyun au sa'idun. Dicatat sudah, ada catatan rezekinya berapa, nanti usianya berapa, kemudian dia nanti masuk surga apa masuk, itu sudah dicatat. Sudah dicatat di sana dan tidak tertukar. Nah, pemahaman seperti ini kalau kita sudah yakin, ya kita bisa insya Allah nggak berharap lagi, ya tetangga saya kok begitu. Jadi nggak, kita bisa nerima ing pandung. Oke. Yang ketiga, ini yang penting, itu adalah kita harus maksud ada sederhana di dalam kehidupan. Pastikan pengeluaran tidak lebih dari pendapatan misalnya. Kemudian jangan berlebihan atau jangan tadi hal pakaian, makanan, tempat tinggal itu jangan berlebihan. Ukurlah kemampuan. Jadi sederhana. Nah, kemudian yang keempat, ini tipsnya agar kita bisa berqanaah. Coba kamu perhatikan cerita-cerita zaman-zaman dulu, kehidupan orang-orang yang antara orang yang nggak punya agama, artinya pemahaman agama dan kemudian dia terlena dengan kehidupan duniawi, menumpuk-numpuk harta. Kamu perhatikan bagaimana hidupnya, bandingkan dengan kehidupan para wali, para nabi, cerita-ceritanya para nabi, ucapan-ucapan para wali, kesederhanaannya. Nah, kemudian perhatikan, ini mulia mana? Orang yang ahli dunia, yang bergelut dengan dunia, atau orang yang ini? Kemudian silakan kamu pilih. Identifikasi diri, kamu yang mana, milih yang mana. Nah, ingin seperti yang sini apa yang sini? Nah, kira-kira begitu. Coba ini dilatih, insya Allah nanti kita bisa punya sifat, punya qanaah ini. Yang kelima, selalulah pandang kepada orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia. Jangan memandang kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan dunia. Sebaliknya, pandanglah orang yang lebih dari kita dalam urusan akhirat. Jangan pandang orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan akhirat. Jadi urusan akhirat itu harus pandang, masuk kiai itu, ulama itu, ustadz itu hebat. Nah, kemudian itu dipandang, diperhatikan. Kemudian biar kita itu punya keinginan biar seperti itu. Sebaliknya urusan dunia jangan seperti itu, tapi pandanglah orang yang lebih rendah. Alah, tetangga saya aja masih begitu, nggak apa-apalah saya begini. Nah, gitu kan. Alah, teman saya juga masih punya ini, saya juga begitu. Itulah nggak apa-apa. Nah, jadi sehingga kita itu bisa lebih mudah untuk bisa menerima keadaan yang ada. Nah, itu beberapa tips untuk bagaimana kita agar bisa punya perilaku qanaah.
Nah, tapi semua tadi itu 1, 2, 3, 4, 5 tips tadi itu intinya memang disabar. Intinya itu ada pada kesabaran untuk bisa bagaimana menahan diri tidak tergoda terhadap hiruk pikuknya itu, dan menahan untuk menerima, ya kadang nggak nyaman, nggak, oh ya kok begini ya, nah itu ya harus ditahan, sabar. Intinya ada di sabar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha azudu. Wah ini. Kemudian wa minha, dan itu setengah dari 9 wasiat az-zuhdu, yaitu zuhud. Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taku aqola. Zuhud. Wah. Zuhud itu secara bahasa fil lughah itu khilafur rughbah. Apa? Tidak senang. Nah, benci. Zuhud itu secara bahasa. Zuhud terhadap sesuatu berarti benci terhadap sesuatu. Zuhud terhadap dunia berarti benci terhadap dunia. Jadi zuhud secara lughah itu maknanya benci. Nah, secara hakikat apa? Insirafur ruhbati anisy' ila ma huwa khairun minhu. Yaitu mengalihkan rasa cinta dari terhadap sesuatu menjadi cinta kepada hal lain yang lebih baik daripada yang pertama. Jadi asalnya cinta ke A, kemudian dialihkan menjadi cinta ke B yang lebih baik daripada A. Itu zuhud. Nah, lebih jelasnya, mengalihkan cinta dari cinta kepada dunia, kemudian dialihkan lebih cinta kepada akhirat dengan cara tadi meninggalkan dunia. Itu zuhud. Mengalihkan rasa cinta kepada dunia, dialihkan menjadi cinta kepada akhirat. Karena akhiratnya yang lebih baik daripada dunia. Nah, sesuatu yang dicintai itu mesti harus sesuatu yang memang kita butuhkan. Nggak bisa kita katakan misalnya, saya zuhud terhadap sampah. Sampah kan gak ada gunanya bagi saya misalnya, kemudian saya zuhud. Itu bukan zuhud itu. Namanya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang dicintai. Kalau nggak dicintai ya bukan zuhud. Apa? Harta, benda, kedudukan, jabatan yang dicintai itu kemudian ditinggalkan, mengejar yang lebih baik daripada itu. Itu zuhud secara. Nah, zuhud ini sangat penting. Misalnya di dalam hadis disebutkan, ma zahada abdun fid dunya illa ambatallahu hikmah fi qalbi. Tidaklah seseorang itu memiliki zuhud dari dunia, maksudnya adalah dia tidak suka kepada hiruk pikuk dunia, illa ambatallahu al-hikmah, kecuali Allah menumbuhkan dalam hatinya itu hikmah, ilmu yang manfaat. Wantolako biya lisanahu, lisannya itu selalu mengandung hikmah, mengandung kata-kata yang penuh dengan makna. Jadi ucapan yang keluar dari orang yang zuhud itu pasti ucapan-ucapan yang bermakna, ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah, ucapan-ucapan yang penuh dengan faedah. Kemudian di dalam hadis lain misalnya, idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa qillata mantiqin faqtaribu minhu. Kalau kamu melihat seseorang diberikan oleh Allah kemampuan untuk zuhud terhadap dunia dan dia sedikit bicara, jadi sudah zuhud sedikit bicara, dekatilah. Jadikan sahabat, jadikan teman karib. Kenapa? Fa innahu yulaqqinu al-hikmah. Karena orang seperti itu akan
mengajarkan kamu tentang hikmah, tentang ilmu yang nafi', tentang segala hal yang manfaat bagi dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ngelek konco, ngelek guru, ya cari yang seperti ini. Orang yang irit bicara dan di hatinya itu zuhud. Kenapa sih zuhud? Karena begini teman-teman ya. Zuhud itu kan coro di hatinya itu tidak ada dunia, yang ada itu pokoknya akhirat. Nah, kira-kira begitu. Orang yang hatinya penuh dengan cinta kepada dunia, yang dipikirkan itu dunia saja, itu nanti berbuat apapun, itu ukurannya ya dunia yang di hati tadi itu. Sampai beribadah pun itu dikembalikan kepada duniawi, sehingga ikhlasnya itu kurang. Sebaliknya orang yang penuh dengan zuhud, nggak begitu senang kepada dunia, maka perilaku apapun itu dipakai untuk akhirat. Sekalipun itu perilaku duniawi, itu tetap dipakai untuk akhirat, apalagi perilaku ukhrawi. Nah, gitu. Nah itulah kalau nggak salah di kitab Hikam itu disebutkan makolah, yang kira artinya begini, tidaklah sedikit amal seseorang yang hatinya itu zuhud, dan tidaklah pernah akan banyak amal seseorang itu kalau dipenuhi oleh hubud dunia. Artinya bagi orang zuhud, amal sedikit pun bagi Allah itu sudah banyak. Sebaliknya bagi orang yang terlalu cinta kepada dunia, amal sebanyak apapun bagi Allah itu kecil. Karena apa? Karena pasti di situ kecampuran riya, kecampuran niat yang salah, kecampuran urusan duniawi, tidak murni kepada Allah, tidak murni untuk akhirat, sehingga bagi Allah itu sesuatu yang nggak ada harganya. Sebaliknya orang yang zuhud, yang cinta kepada akhiratnya itu tinggi, sekalipun amalnya kecil, tapi full untuk akhirat, full untuk Allah, sehingga besar. Jadi makalah zuhud itu kalau di sini merupakan tingkatan yang sangat mulia. Apa itu zuhud? Ini menurut nadhumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wazhad wadha fakdu ala qoti qalbika bil malila fakdun lahu taku aqala. Wazhad, dan zuhudlah kamu. Wazhad, dan zuhudlah kamu. Wadha, adapun zuhud itu fakdu ala qoti qalbika, tidak adanya ketergantungan hatimu, tidak tergantung bil mali, terhadap harta benda, la fakdun, bukan ketiadaan, lahu, terhadap mal, harta benda, la fakdun, tidak ketiadaan, lahu, terhadap harta benda. Titik. Terus jawabnya wazhat, taku, maka akan menjadi siapa engkau? Menjadi aqala, orang yang paling sempurna akalnya. Ulangi, wazhat dan zuhudlah engkau. Wada bermula zuhud itu faktu ala qoti qalbika, tidak adanya ketergantungan hatimu, bil mali, terhadap harta, la fakdun lahu, tidak ketiadaan harta, taku, maka akan menjadi siapa engkau? Itu aqala, orang yang paling sempurna akalnya. Oke, artinya begini, berperilakulah zuhud, berzuhudlah terhadap dunia, maka kamu akan menjadi orang yang paling cerdas di dunia. Nah, apa itu zuhud? Wadha faktu ala qoti qalbika, zuhud adalah
ketergantungan hati terhadap benda, bukan ketiadaan benda. Saya ulangi, zuhud adalah ketiadaan ketergantungan hati terhadap kekayaan harta benda, bukan ketiadaan harta benda. Artinya apa? Gampangannya, zuhud itu ada di hati. Bisa jadi orang itu kaya raya seperti Nabi Sulaiman, tapi hatinya sangat zuhud. Jadi zuhud itu bukan tidak punya harta, bukan, tapi tidak ada ketergantungan hati terhadap harta. Artinya punya harta banyak dengan nggak punya harta itu rasanya dengan hati itu sama. Itu zuhud berarti. Jadi dunia, kekayaan, apapun bentuknya, bisa mobil, rumah, apapun itu di hati ini nggak ada rasanya apa-apa. Sama saja dengan nggak punya, sama dengan, kira-kira gampangannya, antara kertas dengan uang 100.000, ini nggak ada bedanya di hati ini. Nah, gitu. Sama saja. Jadi nggak ngaruh gitu loh. Nah, itu namanya zuhud. Waduh, ini berat ini ya. Masya Allah. Gimana caranya bisa punya perasaan seperti itu ya? Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu misalnya, ya tingkatannya sudah, harta itu ya tingkatannya bagi beliau itu kedudukannya sama dengan kotoran. Ya sama dengan kotoran. Jelas nggak ada. Oke, ini penting ini takrif ini definisi ini. Jadi zuhud itu bukan berarti orang yang miskin itu zuhud, enggak. Bisa jadi orang yang miskin itu sangat hubud dunia, bisa terjadi. Bisa jadi juga orang yang sangat kaya raya itu hatinya zuhud. Kira-kira gampangnya begini ukurannya itu. Kalau sampai naik mobil nyetir, tiba-tiba nyerempet mobilnya itu, kemudian beset, ngerti beset ya? Tergores, lecet. Kalau lecetnya mobil itu kemudian berdampak pada lecetnya hati, itu berarti sampai nggak punya zuhud. Jadi lecetnya mobil itu kalau nggak sampai tembus ke hati, hatinya nggak ikut lecet, itu berarti zuhud. Hatinya biasa, biasa. Karena harta kekayaan itu di hatinya sudah nggak ada ajinya, nggak ada harganya. Karena itulah orang zuhud itu pasti loman, pasti dermawan terhadap harta itu, nyoh gitu. Ngerti ya? Kok ada orang ngaku zuhud tapi dia pelit, bohong. Pasti zuhudnya bohong. Kalau ada orang ngaku zuhud atau dikondangkan bahwa dia itu zuhud, tapi kok pelit, pasti bohong. Itu aja ukurannya. Oke. Sebagian ulama misalkan mendefinisikan zuhud itu istisghar dunya wa mahwi athariya minal qalbi. Menganggap remeh terhadap urusan dunia, terhadap harta benda, bisa berupa mobil, pakaian, rumah, apapun lah ya. Wa mahwi athariya minal qalbi, dan menghilangkan pengaruh dunia itu dari hatinya. Tadi ya semakna dengan baitnya tadi itu. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani misalkan zuhud itu apa? Zuhud itu tarku kulli syai'in yushiluka anillah. Meninggalkan apapun yang bisa menyibukkan kamu sehingga lupa kepada Allah. Pokoknya semua yang garai mengewoi ibadah ditinggalkan. Punya mobil kok malah ganggu ibadah, buang. Tapi ingat tetap ukurannya itu di hati. Zuhud. Oke. Nah, orang bisa zuhud itu ya emang harus dilatih, nggak cukup pengetahuan. Orang bisa zuhud itu karena ilmu hal,
kemudian amal. Ilmunya ada, kemudian dia pernah mengalami suatu kondisi yang kemudian dia bisa merasakan bagaimana nikmatnya zuhud, kemudian dia melakukan itu, maka baru akan zuhud. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wazuhdu ahsanu mansabim ba'dat tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula wa muhibbu dunya qailun ainat tariq ainal khalasu kamuskarin syaribat tila. Wazuhdu bermula zuhud itu ahsanu mansabin sebaik-baik tingkatan atau derajat ba'dat tuqa setelah derajatnya takwa. Wabihi dan dengan zuhud yunalu didapatkan apa maqamu arbabil ula tingkatan orang-orang yang mulia. Jadi zuhud adalah merupakan tingkatan yang terbaik setelah tingkatan takwa. Dengan zuhudlah orang-orang yang mulia, para wali, para ulama, itu mendapatkan tingkatan derajat yang mulia. Itu dengan zuhud. Jadi modal utamanya itu memang zuhud. Kenapa kok bisa begini? Karena ada hadis Nabi begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indan nasi yuhibban nas. Dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia lain, maka maka manusia itu akan mencintai kamu. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintai. Jadi dalam hadis ini kecintaan Allah itu digantungkan juga terhadap kemampuan zuhud. Artinya orang yang punya zuhud maka Allah akan mencintai. Nah, coba kedudukan apa yang melebihi dari dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah kedudukan yang paling tinggi. Faman ahabbahullah fahuwa fi a'la darajat. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, berarti dia derajatnya itu sangat tinggi. Wa asyraful maqamat, dan derajat yang sangat mulia. Nah, karena itulah tadi dikatakan di dalam bait bahwa zuhud itu adalah sebaik-baik derajat tingkatan setelah takwa. Wa muhibbud dunya qailun ainat tariq ainal khalasu kamuskarin syaribat tila. Wa muhibbud dunya, adapun orang yang cinta dunia itu qailun berkata atau berujar, ainat tariq, di mana jalan, ainal khalas, di mana keselamatan, kamuskarin, seperti orang yang mabuk, syaribat tila, yang minum khamr atau minum arak. Syaribat tila, yang minum arak. Dalam bait ini, orang yang cinta kepada dunia, artinya hatinya itu selalu yang dipikirkan itu dunia, atau dikit-dikit diukur dengan dunia, itu diibaratkan seperti orang yang mabuk, saking bingungnya. Jadi dia nanti itu seperti orang yang kerem apa ya, yang tenggelam di laut mencari-cari keselamatan, pertolongan itu gimana cara saya agar bisa selamat dari tenggelam ini, bagaimana. Akhirnya nanti di akhir itu begitu. Orang yang muhibbud dunya, terlalu cinta kepada dunia itu mencari jalan keselamatan di akhirat itu kesulitan. Ainal kholas, mana jalan ke surga, mana itu bingung. Seperti orang yang mabuk itu karena minum khamr.
Kenapa kok bisa begitu? Karena begini, orang yang cinta dunia itu setidaknya dua hal. Pertama, lahirnya itu akan sibuk, waktunya habis untuk mencari dunia. Atau kalau sudah punya dunia, untuk ngeramut dunianya. Sementara hatinya itu, perhatiannya, pikirannya itu habis untuk memikirkan dunianya. Jadi perhatian Allah ini sudah tidak ada. Nah, itulah kemudian yang akan menyebabkan hatinya itu kotor. Nah, hati yang kotor itu sebagaimana keterangan kemarin, itu akan memunculkan perilaku anggota tubuh yang kotor. Nah, kalau ini berlangsung seperti itu terus-menerus, maka sulit untuk mendapatkan pertolongan atau taufik, hidayah, dan inayah dari Allah. Padahal kemarin sudah dijelaskan bahwa siapapun kita bisa melakukan kebaikan, itu kan karena diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah. Nah, taufik, hidayah, inayah itu diberikan karena kita atau orangnya itu mengkondisikan diri dengan membersihkan hati. Lah, orang yang cinta dunia itu hatinya menjadi kotor seperti tadi itu, sehingga harapan untuk diberi taufik, hidayah, inayah itu sulit. Karena itulah dia akhirnya mencari jalan keselamatan dari neraka itu ya susah. Seperti orang yang mabuk tadi itu. Watruk minal azwaji man masa adat fi ta'atin wahtarhu auzuban fadilah. Watruk, dan tinggallah. Wah, ini tentang rabi ini. Watruk, dan tinggalkanlah minal azwaji, dari menikah. Tinggalkan man, akan perempuan, masa adat, yang tidak bisa membantu siapa man fitoatin, terhadap ketaatan. Fitoatin, di dalam ketaatan. Ulangi, watruk, dan tinggalkanlah olehmu minal azwaji, dari menikahi man, kepada tinggalkan man, orang atau orang perempuan, yang perempuan tadi sifatnya masa adat, yang tidak membantu, yang tidak bisa membantu siapa perempuan tadi, tidak bisa membantu fitoatin, di dalam ketaatan. Nah, apa konsekuensinya? Ya wahtar, dan pilihlah uzuban, dalam keadaan sendirian, artinya tidak menikah, fadilah, yang lebih utama. Jadi gini, tinggalkanlah menikahi orang perempuan yang sekiranya dengan menikah orang perempuan itu tidak justru menambah ketaatan kepada Allah. Mafhumnya, lebih baik hidup sendiri saja daripada menikah tapi malah tidak semakin dekat kepada Allah. Jadi sampai menikah pun perlu dihindari kalau itu memang tidak bisa membantu dengan menikah itu untuk semakin bisa beribadah, taat kepada Allah. Lebih baik hidup sendiri yang tidak beban, tidak ada tanggungan apa-apa, bisa lebih konsentrasi ibadah, mencari ilmu bebas, tidak direpoti dengan urusan menafkahi anak, istri. Pusing itu. Nah, hidup sendiri saja, tapi sendiri yang untuk ibadah. Urusan menikah ini memang khilaf di antara para ulama. Apakah lebih baik membujang atau menikah? Kalau menurut mana ini? Imam Asy-Syafi'i, kemudian
para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, kalau memang menikah itu tidak bisa membantu tadi, yang lebih baik menyendiri memang. Jadi nggak usah nikah. Tapi kalau menurut ulama di kalangan mazhab Hanafi, itu an-nikahu afdol. Bagaimanapun menikah itu adalah lebih utama. Kenapa? Li'annahu intahu minal ibadat. Karena menikah itu sendiri ibadah. Nah, beda dengan Asy-Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'i, menikah itu mubah, bukan ibadah, bukan sunat. Yang bisa menimbulkan hukum sunat itu karena niatnya. Jadi hukum asli menikah itu adalah mubah, perkara yang ya dilakukan gak ada pahalanya, ditinggalkan juga gak ada dosanya, biasa-biasa saja. Yang bisa menyebabkan hukum sunat itu karena niatnya. Mungkin karena niatnya biar untuk menahan nafsu, untuk memperbanyak pahala dengan cara muasyarah dengan suami istri, kemudian diniatkan untuk memperbanyak keturunan yang soleh. Nah, niat baik inilah yang bisa menimbulkan hukum sunat kemudian dapat pahala. Jadi hukum aslinya mubah. Beda dengan kalangan mazhab Hanafiyah menyatakan nikah sendiri itu sudah sunat. Kenapa? Lima fihi min taktsirin nasal al-matlub. Karena di dalam menikah itu ada anjuran untuk memperbanyak keturunan. Nah, kalau nggak menikah kan nggak mungkin dapat keturunan. Nah, orang karena nggak mungkin dapat keturunan tanpa menikah, padahal memiliki keturunan yang baik itu hukumnya sunat, maka menikah juga ikut sunat, kira-kira begitu. Nah, tapi yang moderat itu menurut Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu suruh menimbang-nimbang. Jadi kalau sekiranya madharatnya menikah itu ada, kemudian manfaatnya nggak ada, maka nggak usah menikah. Lebih baik membujang selama-lamanya. Kalau di situ yang ada hanya afatun nikah atau madharatnya menikah. Apa madharatnya? Satu, tanggungan lebih banyak, sulit mencari rezeki yang halal di zaman akhir untuk menghidupi anak istri. Kemudian belum nanti kalau istrinya cerewet, kurang sabar, kemudian mengganggu ibadah dan seterusnya, kira-kira begitu. Kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, yang ada hanya ini, membujang saja. Nah, yang kedua, ekstrimnya tidak ada afatnya sama sekali, yang ada hanya faedahnya. Dengan menikah semakin ibadahnya semakin rajin. Kemudian dia yakin bisa menghidupi anak istri. Dia bisa sabar menghadapi kondisi pernikahan. Dia sudah punya pekerjaan yang mapan untuk siap dan seterusnya. Afatnya sudah nggak ada, maka pasti lebih baik menikah. Jadi harus dilihat itu. Kalau sama bagaimana? Kalau ya ada manfaatnya, ya ada madharatnya, bagaimana? Ya ditimbang-timbang. Kalau ini lebih banyak, ya berarti lebih baik menikah. Kalau afatnya, madharatnya lebih banyak, berarti lebih baik membujang. Kalau sama pas bagaimana? Nah, itulah khilaf tadi. Menurut Abu Hanifah, ya lebih baik menikah lah. Kalau Imam Syafi'i, ya nggak usah menikah. Sabar saja, konsentrasi ibadah yang Gusti Allah. Jadi sampai menimpa diurus seperti itu. Ini dihafalkan ini yang sama waktunya menikah ini. Ditimbang-timbang. Oke. Oke, waktunya habis ya. Tambah lagi, dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lisalamatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qaumi mana'uka tajhala wa takuna min saybil anasi ayisa wa li saybi nafsika lil anasi badila. Lisalamatid dunya, untuk keselamatan dunia, khisalun ada beberapa perkara, arbaun yang 4.
Artinya kalau sampean ingin selamat urip di dunia ini, nyaman, hidup tenang, wis pokoknya enak lah. Ada 4. Apa itu? 1, ghafrun li jahlil qaumi. Ghafrun yaitu memaafkan atau mengampuni atau melupakan li jahlil qaumi kepada sikap bodohnya masyarakat atau kaum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, man uka tajhalah. Man uka, mencegahnya kamu, mencegah tajhala, berbuat bodoh siapa engkau. Berbuat bodoh siapa engkau. Jadi yang pertama, jadi kalau ingin hidup selamat di dunia, nyaman di dunia, yang pertama ghafrun li jahlil qaumi. Sikap bodohnya masyarakat atau orang lain, sudahlah maafkan saja. Artinya begini, kalau sampai disakiti orang lain, udah relakan saja. Lepaskan saja, lupakan saja. Jadi li jahlil qaumi maksudnya sikap bodoh itu maksudnya sikapnya orang kepada kita yang didasari karena kebodohan, atau sikapnya orang kepada kita sekalipun dia pinter tapi itu sikapnya orang bodoh. Intinya nyakitilah. Jadi kalau ada orang nyakiti kepada kita, udahlah nggak usah dibalas, lepaskan saja. Nanti sampai nyaman. Ada 4 alasan kenapa kita itu tidak perlu membalas keburukan orang lain kepada kita. 1, yakin bahwa setiap perilaku buruk orang lain kepada kita itu pasti nanti di sana ada balasannya. Betul nggak ini? Betul nggak? Nah, kalau memang sudah ada balasannya di situ, nanti di akhirat, untuk apa kamu balas di dunia? Ya udah, serahkan saja kepada Allah, biar nanti diselesaikan di sana. Jadi kita nyaman di dunianya. Oke? 1. Yang kedua, kalau kita membalas, maka kita akan kehilangan kesempatan keberuntungan. Kita akan kehilangan keuntungan. Jadi makanya ditahan, nggak usah balas. Karena kalau dibalas maka kita akan tidak mendapatkan keuntungan. Dan tidak mendapatkan keuntungan itu kan rugi. Saya ulangi, tidak mendapatkan keuntungan itu kan rugi. Jadi kalau membalas kita rugi. Kok bisa begitu sih? Gini ceritanya. Orang yang misalkan si A kalau menyakiti kepada si B, ini kalau tidak dibalas nanti di akhirat ya, penyelesaiannya nanti pahalanya si A diberikan kepada si B. Beruntung nggak? Beruntung. Kalau nggak cukup menurut Allah, kalau nggak cukup, dosanya si B diberikan kepada si A. Beruntung nggak? Nah, itu hilang kalau A nanti membalas. Jadi kesempatan seperti itu nanti hilang kalau dia balas. Misalnya, kamu jelek loh, ini juga, kamu juga jelek nih, balas. Ya sudah, nggak ada, tadi hilang itu. Nah, makanya kalau sampai disakiti orang, bilang, terima kasih, matur nuwun, maksud terima kasih. Karena pasti beruntung di akhirat. Itu alasan kedua, kenapa kita nggak perlu balas perilaku bodohnya orang lain. Yang ketiga, khawatir justru merugi kepada kita. Nah, tadi ya, kalau B ini membalas, kalau pas balasannya, maka tadi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Tapi kalau balasannya berlebih, ini dosanya malah menimpa ke sini. Kamu jelek, kamu juga jelek, pendek, hitam. Nah, itu kan lebih kan ini. Nah, itu berarti dia yang berdosa ini. Berarti dia bukan hanya rugi, tapi dia malah apa ini ya?
Atasnya rugi itu apa? Hancur. Nah, berapa tadi alasannya tadi? 3 ya. Pasrahkan kepada Allah. Nah, yang keempat, kita tidak perlu membalas agar kita tercatat oleh Allah termasuk orang-orang yang sabar, yang mampu menahan emosi. Karena di dalam Al-Qur'an kan ada itu ayat wal kadhiminal ghaidh. Jadi termasuk kemuliaan itu adalah orang yang mampu menahan diri ketika dia marah, mau balas ditahan. Nah, itu berarti wal kadhiminal ghaidh. Itu pahalanya besar. Itu. Ada 4 alasan kenapa kita tidak perlu membalas keburukan perilaku bodohnya orang lain kepada kita. Jadi lebih baik kalau disakiti senyum, dikatain terima kasih. Zaman dulu ada ulama itu kalau dirasani, digosipin oleh orang, malah dia itu ngantar hadiah. Diantar, nih hadiah saya atas pemberian pahala kamu kepada saya. Kuat begitu. Satu, maafkan sikap bodohnya orang kepada kita. Yang kedua, man ukat tajula, tahan diri, jangan menyakiti kepada orang lain. Tahan diri, jangan menyakiti orang lain. Yang ketiga, watakuna min saibil anasi ayisa. Watakuna, dan ada siapa engkau min saibil anasi, dari pemberian manusia itu ayisan, yang putus asa. Yang ketiga adalah janganlah kamu itu berharap kepada pemberian orang lain. Nah, inilah qanaah. Jangan berharap pemberian orang lain. Yang keempat, walisai bin nafsika, dan kepada pemberian diri kamu, lil anasi, kepada para manusia, itu badila, serahkanlah. Itu badila, serahkanlah. Sebaliknya, terhadap orang lain, udahlah berikan saja, nggak usah perhitungan. Wah, ya Allah, mulia banget ini ya. Apa tadi 4 tadi? 1, apa? Memaafkan perilaku buruknya orang lain kepada kita. Yang kedua, jangan berlaku buruk kepada orang lain. Yang ketiga, jangan berharap pemberian orang lain. Yang keempat, berikanlah apa yang kita punya kepada orang lain. Udah nih, tolong dicatat, terus dilakoni ini, insya Allah selamat. Ya Allah, 4 ini aja untuk modal hidup di dunia. Insya Allah nanti nggak punya salah kepada orang, semua orang cinta kepada kita, hidup damai tanpa beban, masya Allah. Tapi berat. Halo, tapi berat. Semoga kita bisa melakukannya, diberi taufik, inayah, hidayah oleh Allah, sehingga kita begitu mudah melakukan hal seperti ini. Kalau nggak bisa dilakukan semuanya, minimal 1/10 lah. Fa'mal walau bi usyrikaz zakati. Amalkan sekalipun hanya 1/10. Takhruj binuril ilmi min hidayat. Fa'mal walau bi usyrikaz zakati takhruj binuril ilmi min hidayat. Dalam Nadham Ibnu Ruslan, kitab Zubat kan, udahlah kalau dapatnya amalkan saja. Ya minimal 1/10-nya, seperti zakat. Nanti akan keluar nur dalam hati ini, sehingga kita menjadi orang yang baik. Sekian, apapun bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Kita baca Fatihah. Iladhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.